Wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube-nya Axiomatik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara pengujian hipotesis ketika pengujian tersebut menggunakan uji korelasi, khususnya untuk korelasi Pearson. Jadi misal ketika kita memiliki sebuah penelitian, skripsi atau tesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan gitu ya. Apakah terdapat hubungan, maka uji hipotesis yang dapat digunakan adalah uji korelasi. Ada dua jenis uji korelasi, yaitu uji korelasi dengan menggunakan uji parametrik dan uji non parametrik. Untuk menentukan apakah data tersebut menggunakan parametrik atau non parametrik dapat dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, kayak gitu ya. Jadi ketika nanti data itu berdistribusi normal, maka uji hipotesis dapat dilakukan dengan uji parametrik. Sedangkan ketika data tidak berdistribusi normal, maka non parametriklah yang harus digunakan. Untuk kesempatan ini kita akan berfokus pada uji parametrik. Jadi kita akan menggunakan uji Pearson korelasi. Jadi ada beberapa jenis uji korelasi, tapi untuk kesempatan ini kita hanya akan berfokus pada uji korelasi Pearson. Yang harus pertama kita ketahui, apa sih sebenarnya uji korelasi tersebut? Kalau kita search di Google ya, uji korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Jadi fokusnya adalah dua variabel yang bersifat kuantitatif. Jadi datanya adalah data kuantitatif yang terdiri dari dua variabel. Jadi nanti sebenarnya ada beberapa jenis korelasi. Ada korelasi ganda. Jika nanti bentuk korelasi ganda ya, jadi berarti untuk variabelnya terdiri dari dua variabel atau lebih dari dua variabel. Tapi kalau hanya dua variabel maka dapat disebut korelasi gitu aja. Jadi uji korelasi, ada uji korelasi ganda atau uji korelasi aja. Untuk uji korelasi yang kita gunakan saat ini kan kita menggunakan uji korelasi Pearson. Jadi untuk rumus uji korelasi Pearson, jika kita cek ya di Google seperti ini. Jadi rumus yang digunakan di uji korelasi Pearson adalah seperti ini. Seperti ini. Jadi ada nilai R. Nilai R ini untuk koefisien korelasi. Terus ada nilai sigma XY, X untuk variabel bebasnya, Y untuk variabel terikat. Jadi untuk rumus korelasi Pearson atau Pearson product moment seperti ini yang kita gunakan. Tapi untuk saat ini kita berfokus pengujian korelasi Pearson ketika kita menggunakan uji SPSS. Jadi pengujian Pearson product moment dengan menggunakan program SPSS seperti itu. Untuk langkah pertama, ketika kita melakukan uji hipotesis atau uji statistik, maka data pertama harus kita tabulasi dalam bentuk file Excel terlebih dahulu. Seperti ini. Sebagai contoh, kita memiliki dalam penelitian ini kita memiliki 35 responden dengan dua variabel penelitian seperti ini, satu variabel terikat, satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Yaitu tujuan penelitian ini atau tujuan perhitungan ini kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat dan keputusan, misal seperti itu. Maka kita tabulasi datanya, ada tabulasi data minat untuk variabel bebas dan variabel terikatnya adalah keputusan, seperti itu ya. Setelah kita tabulasi, data kita tabulasi, selanjutnya data tersebut kita masukkan ke dalam file SPSS-nya. Berarti selanjutnya kita buka untuk SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya, kita masukkan data penelitian. Kita masukkan data penelitian seperti ini. Kita copy ya. Kita copy untuk keseluruhan datanya mulai dari minat sampai keputusan. Kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS seperti ini. Klik kanan paste.
kanan paste, maka akan diperoleh nilai seperti nanti. Secara penamaan var var seperti itu. Untuk merubah nama variabelnya, nama data, kita masuk ke variabel view, kita klik. Misal untuk yang pertama tadi adalah minat, kita tulis minat. Yang kedua adalah keputusan, seperti ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat dan keputusan, seperti itu kan. Jadi minat terhadap keputusan. Langkah perhitungan, iya, sebelum seperti tadi ya, yang setelah saya sampaikan tadi, seperti di atas sampaikan tadi, untuk uji Pearson dia adalah uji parametrik. Kita cari sebenarnya apa sih uji parametrik itu ya. Uji parametrik dan non parametrik. Nanti secara lengkap bisa cek Google sebenarnya apa sih uji parametrik atau uji non parametrik itu kan gitu kan. Sebenarnya uji parametrik adalah uji yang dapat dilakukan ketika data penelitian berdistribusi normal kayak gitu. Tapi ketika data tidak berdistribusi normal, maka uji non parametrik lah yang dapat dilakukan. Karena uji Pearson adalah uji parametrik, maka kita harus memastikan terlebih dahulu apakah data penelitian berdistribusi normal. Untuk uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov dengan kaidah jika koefisien sigma itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal, seperti itu. Untuk langkahnya adalah analyze non parametric legacy 1 sampel KS. Selanjutnya kita masukkan minat dan keputusan ke tes variablis seperti ini. Klik OK. Maka akan diperoleh hasil perhitungan seperti ini. Kaidah tadi, untuk mengetahui apakah data tadi normal atau tidak, kita berfokus pada nilai asymptoticnya. Ketika asymptotic lebih dari 0,05, maka data ini normal. Berdasarkan hasil uji, maka minat ya, yang terdiri dari 35 responden dengan menggunakan uji Kolmogorov, maka diperoleh temuan bahwa data ini normal. Karena apa? Untuk asymptoticnya dia 0,0997, ini lebih besar dari koefisien signifikansi alfa, seperti itu. Setelah diketahui data normal, selanjutnya kita lakukan uji korelasinya, uji Pearsonnya dengan langkah perhitungan. Klik analyze correlated bivariate. Selanjutnya kita masukkan minat dan keputusan ke tes variabel. Seperti ini, klik OK. Berdasarkan hasil uji nih ya, kita ada ditampilkan, ada misal kita berfokus pada baris minat atau baris keputusan karena dua variabel, nanti nilainya sama ini antara minat dan keputusan 852. Jadi kita berfokus di baris minat aja. Misal untuk baris minat kolom keputusan, untuk nilai Pearson korelasinya diperoleh 0,852 yang bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif. Jadi ketika minat naik, maka keputusan juga akan naik. Sebaliknya ketika nanti minat turun, maka keputusan dia akan juga turun, seperti itu. Untuk koefisien signifikansi totalnya ini 0,000, kurang atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan keputusan yang dibuktikan dengan koefisien sig kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk N ini adalah jumlah respondennya. Karena di sini jelas respondennya 35, berarti menunjukkan koefisiennya untuk respondennya adalah 35. Seperti ini mungkin cukup ya untuk bagaimana sih cara perhitungan korelasi Pearson. Jika ada pertanyaan atau butuh bantuan terkait statistik, bisa hubungi kami di kolom komentar atau kontak yang telah kita sediakan.
Akhir kata, terima kasih untuk kunjungan di Aksiomatik. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.